Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah Masjid Al-Istiqamah Taman Yasmin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah yang dengan nikmat-Nya sempurnalah amal-amal kebaikan. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang dengan nikmat-Nya kita semua sekarang memasuki bulan Ramadan, bulan yang diberkahi, bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan dibebaskan hamba-hamba Allah dari api neraka, dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaannya. Sungguh ini adalah nikmat yang besar. Barangkali di antara kita ada yang masih ingat beberapa waktu yang lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepadanya supaya kita dipertemukan ke dalam bulan Ramadan, dan supaya kita diberikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk dapat beribadah dengan sebaik-baiknya kepadanya di bulan ini. Dan sekarang kita betul-betul sudah berada di bulan Ramadan, bulan yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam syahrun mubarak. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla, sebelum kita membahas kajian kita dengan tema keutamaan bulan Ramadan dan keutamaan puasa Ramadan, saya sampaikan terlebih dahulu satu nasihat, satu ceramah yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan Ramadan, dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ardah. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi, bulan yang penuh dengan keberkahan. Tuftahu fihi abwabus sama' wa fi riwayah tuftahu fihi abwabul jinan. Dibukakan di bulan Ramadan ini pintu-pintu langit. Dalam riwayat yang lain dibukakan pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan diikatlah, dibelenggulah di bulan ini dedengkot-dedengkot dari setan. Lillahi fihi lailatun
khairun min alfi syahr. Sungguh di bulan ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang dicegah dari mendapatkan kebaikan pada malam tersebut, maka sungguh dia telah benar-benar dicegah mendapatkan kebaikannya. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabatnya dan juga kepada kita umatnya bahwa bulan Ramadan bulan yang mubarak, bulan yang diberkahi, penuh dengan barakah, penuh dengan keberkahan. Yang dimaksud dengan barakah adalah kathratul khairi wa thubutuhu, banyaknya kebaikan-kebaikan dan tetapnya kebaikan-kebaikan tersebut. Sebagai contoh, saya ingin bertanya kepada hadirin semuanya. Solat subuh tadi yang kita lakukan, berapa saf jamaah solat laki-lakinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 saf. Saya tanya, sebelum Ramadan atau di luar Ramadan, berapa saf jumlahnya? 2 saf atau 3 saf? Di Ramadan 6 saf. Bertambah 2 kali lipatnya, bahkan lebih. Ini contoh bahwasannya banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan. Belum lagi contoh-contoh yang lainnya. Ya. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah menyebutkan bahwasannya Ramadan adalah bulan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, faradallahu alaikum siyamahu. Allah telah mewajibkan pada kalian untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan tersebut. Yang mengatakan wajib adalah Allah Subhanahu wa taala, yang kita sudah tahu ayatnya dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa Ramadan sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian, yaitu orang Yahudi, orang Nasrani, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya disebutkan bahwasannya di bulan ini, dan ini termasuk keutamaan bulan Ramadan, dan hanya ada di Ramadan dan tidak ada di bulan-bulan yang lainnya, tuftahu fihi abwabul jinan, dibukalah pintu-pintu surga. Para ulama menjelaskan bahwa yang pertama ini secara hakiki, secara yang sebenar-benarnya pintu surga dibuka. Ada berapa jumlah pintu surga? Ada berapa jumlah pintu surga? Ada 8 pintu surga. Ya. 8 pintu surga. Ya. Dan macam-macam pintu surga tersebut dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang disebut dengan pintu salat, ada yang disebut dengan pintu sedekah, ada yang disebut dengan pintu jihad, dan ada yang disebut dengan pintu ar-rayyan. Ya. Itu adalah di antara nama-nama pintu-pintu surga. Dan ke-8 pintu surga tersebut ketika awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadan, semua pintu tersebut dibuka oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ini pengertian yang pertama. Yang kedua, yang menunjukkan begitu banyaknya dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga hamba-hamba Allah berlomba-lomba mengerjakan amal-amal kebaikan, melaksanakan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah
nudiya min abwabil jannah, ya Abdullah, hadha khair. Faman kana min ahli salati, du'iya min babis salah. Waman kana min ahli jihad, du'iya min babil jihad. Waman kana min ahli siyam, du'iya min babir rayyan. Faman kana min ahli sadaqah, du'iya min babis sadaqah. Qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu ardah, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ma ala man du'iya min tilkal abwabi min darurah, fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha? Qala na'am wa arju an takuna minhum, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan amal-amal kebaikan di jalan Allah, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan dipanggil nanti pada hari akhirat dari pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah, sungguh ini adalah kebaikan. Barang siapa yang dulunya termasuk orang yang rajin mendirikan solat, maka akan dipanggil dari pintu solat. Dan barang siapa yang dulunya rajin berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan dipanggil dari pintu jihad. Dan barang siapa yang dulunya rajin berpuasa, maka dia akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Dan barang siapa yang dulunya rajin bersedekah, yang ikhlas karena Allah, maka akan dipanggil dari pintu sedekah. Maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah ada orang yang nanti akan dipanggil dari kesemua pintu-pintu surga tersebut? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ada. Dan saya berharap engkau termasuk salah satu dari mereka. Engkau termasuk salah satu dari orang-orang yang akan dipanggil dari semua pintu-pintu surga. Hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Subhanallah. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian di bulan ini, wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Ditutuplah pintu-pintu neraka. Kalau tadi pintu surga jumlahnya ada berapa? 8. Sedangkan pintu neraka jumlahnya ada berapa? Ada 7. Laha sab'atu abwab. Neraka memiliki 7 pintu. Dan semuanya ke-7 pintu tersebut di bulan Ramadan ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama kata para ulama, secara hakiki, secara yang sebenar-benarnya. Yang kedua, ditutupnya pintu-pintu neraka manusia, orang-orang, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala mempersedikit melaksanakan perbuatan dosa dan maksiat. Ya. Ditutup pintu-pintu neraka. Dan ini hanya terjadi di bulan Ramadan. Kemudian wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan diikatlah di bulan ini setan-setan, dedengkot-dedengkotnya diikat, dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang biasanya mereka menggoda. Mereka tidak bebas lagi di bulan Ramadan ini ketika mereka dulu selain bulan Ramadan, di mana mereka menggoda hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, setan dari kalangan jin. Dan ini hanya terjadi di bulan Ramadan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam apa itu? Lailatul Qadar. Malam kemuliaan. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Tahukah kalian apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan lebih baik daripada 1000 bulan. Seorang hamba Allah, Muslim, mukmin yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan ikhlas karena Allah, sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
pada malam itu lebih baik daripada ibadah yang dilakukan lebih dari 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Dan ini adalah rahmat Allah tabaraka wa ta'ala yang begitu luas. Umur kita, umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berkisar antara 60 tahun sampai 70 tahun. Dan sedikit yang lewat daripada 70 tahun. Namun dengan rahmat Allah Azza wa Jalla, ketika seorang muslim melaksanakan amal-amal ketaatan pada Allah pada malam tersebut, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat yang wajib, dia melaksanakan salat tarawih, dia tadarus Al-Qur'an, dia berzikir, dia bersedekah, dia mengerjakan berbagai macam amal-amal yang lainnya, lebih baik daripada ibadah 1000 bulan di luar bulan Ramadan. Siapa di antara kita yang sanggup ya, salat terus menerus selama 83 tahun 4 bulan? Namun dengan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala, Allah memberikan malam Lailatul Qadar ini. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman hurima khairaha faqad hurim." Dan barang siapa yang dicegah, dia dihalangi, dia ditakdirkan tidak mendapatkan keutamaan malam tersebut, maka betul-betul dia telah tercegah dari mendapatkan keutamaan malam tersebut. Artinya apa? Dia tidak memanfaatkan malam tersebut dengan ibadah-ibadah pada Allah. Dia melalui dengan begitu saja, dengan sia-sia. Dia tidak beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka dia termasuk orang-orang yang tercegah dari mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Saudaraku yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla, itu di antara ceramah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal bulan Ramadan yang disampaikan kepada para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Saudaraku yang semoga dirahmati Allah, di antara keutamaan bulan Ramadan yang pertama, bulan ini adalah Syahrul Quran. Bulan Al-Quran. Allah Azza wa Jalla menurunkan permulaan Al-Quran pada bulan Ramadan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas-penjelas tentang petunjuk itu, dan sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Oleh karena itu, saudaraku yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bertadarus Al-Quran, mudarasah dengan malaikat Jibril di setiap malam di bulan Ramadan. Ya, Syahrul Quran. Dan para salafus saleh, mereka betul-betul giat dan sungguh-sungguh dalam membaca Al-Quranul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fi syahrin." Khatamkanlah membaca Al-Quran dalam waktu 1 bulan 1 kali. Ada seorang sahabat yang mengatakan pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, saya mampu lebih daripada itu." Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Khatamkan membaca Al-Quran selama 20 hari sekali." Kata sahabat tersebut, "Ya Rasulullah, saya masih sanggup lebih daripada itu." Maka kata Rasulullah SAW, "Khatamkan Al-Quran setiap 10 hari sekali." Lalu kata sahabat tadi, "Ya Rasulullah, saya masih sanggup lebih daripada itu." Kata Rasulullah, "Khatamkanlah membaca Al-Quran setiap 7 hari sekali, dan jangan lebih daripada itu." Jadi, kalau kita bicara ya, minimalnya untuk menghatamkan Al-Quran berapa kali dalam satu waktu tertentu? 1 bulan sekali. Ini adalah apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita lihat diri kita masing-masing selama ini, sebelum Ramadan,
Bagaimana kebiasaan kita masing-masing dalam mengkhatamkan Al-Quran? Mungkin ada yang 6 bulan sekali khatam Al-Quran. Ada yang 5 bulan, 4 bulan, 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan. Ya. Dan khusus di Ramadan, karena Ramadan syahrul Quran, dianjurkan untuk lebih banyak dalam membaca Al-Quranul Karim. Maka hendaklah kita punya target dalam menghatamkan Al-Quran. Ya. Kita targetkan, misalkan kita minimal 3 kali khatam di bulan Al-Quran ini, di bulan Ramadan ini, syahrul Quran. Dan kita mohon pada Allah Azza wa Jalla untuk dapat melaksanakannya. Kata sangat butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saudaraku yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla, bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Bulan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza istunibatil kaba'ir." Salat yang 5 waktu, Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya, Ramadan yang satu ke Ramadan yang berikutnya, itu diampuni dosa-dosa dengan catatan, dengan syarat apabila dosa-dosa besar itu ditinggalkan. Jadi bulan Ramadan, bulan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Diampuni dosa-dosa. Dalam hadis tadi disebutkan dengan catatan apa? Apabila dosa-dosa besar ditinggalkan, dijauhi, menunjukkan yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, maka dengan cara bertobat nasuha, dengan bertobat yang ikhlas, dengan bertobat yang semurni-murninya kepada Allah. Dan sekarang ini adalah waktu yang paling tepat untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla atas setiap dosa kita. Dan kita sebagai manusia biasa, tempat berbuat dosa. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak manusia, setiap anak Adam itu pasti berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita perbanyak beristighfar, bertobat pada Allah Azza wa Jalla di bulan yang penuh dengan ampunan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah dan utusan Allah yang sudah pasti mendapatkan ampunan dari Allah, yang sudah pasti ya masuk surga pertama kali, masih saja beristighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah dalam sehari semalam sebanyak 100 kali. Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhan nas, tubu ilallah wastaghfiruh, fa inni atubu ilaihi wa astaghfiruhu fil yaumi 100 marrah." Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan mohonlah ampun kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beristighfar dan bertobat pada Allah dalam sehari semalam itu sebanyak 100 kali. Dan pernah ada sahabat Nabi yang menghitung jumlah tersebut dan benar. Ketika sedang berkumpul bersama para sahabatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar dan bertobat pada Allah sebanyak 100 kali. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebanyak 100 kali. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lantas bagaimana dengan kita, orang biasa yang tidak ada jaminan apapun sama sekali? Maka kita manfaatkan bulan ampunan ini dengan memperbanyak istighfar dan taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, termasuk beristighfar dan bertobat pada Allah Azza wa Jalla, adalah di sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam yang terakhir. Kemudian yang kedua, ketika waktu sahur.
Ketika waktu sahur, waktu yang paling utama untuk beristighfar pada Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wabil ashari hum yastaghfirun." Dan di waktu sahur mereka memperbanyak istighfar, memohon ampun pada Allah Azza wa Jalla. Kemudian secara umum waktu orang tersebut berpuasa dari awal berpuasa sampai dia berbuka puasa. Secara khusus ketika dia sedang berbuka puasa. Kemudian kalau yang dalam bentuk hari, di hari Jumat sore, sesudah sholat asar sampai dengan menjelang sholat maghrib, di antara adzan dan qomat, ini di antara waktu-waktu yang mustajab buat kita berdoa pada Allah, termasuk beristighfar dan bertobat pada Allah Azza wa Jalla. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ini di antara keutamaan dari bulan Ramadan yang insyaallah ta'ala sudah sering kita mengetahuinya, mendengarnya, dan ini sebagai pengingat saja, karena tidak ada hal yang baru tentang hal ini. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan keutamaan ibadah puasa secara umum dan puasa Ramadan secara khusus. Tentang ibadah puasa secara umum, ada hadis qudsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana azzibih, was-siyamu junnatun, fa idza kana yaumi sawmi ahadikum fala yarfuth wa la yashab, fa in sabahu ahadun aw qatalah falyaqul inni shaim. Walladhi nafsu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biyadih la khulufu fami shaim atyabu indallah min rihil mis lis-shaimi farhatan yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrih wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman. Ini menunjukkan hadis apa namanya? Hadis qudsi. Kata Allah Azza wa Jalla, setiap amal yang dilakukan oleh anak Adam, oleh manusia, adalah untuk dirinya sendiri, kecuali puasa. Apa maksudnya? Bukankah sholat juga untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian juga amal-amal yang lain, haji, umrah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam hadis disebutkan, setiap amal anak Adam untuk dirinya sendiri kecuali puasa. Apa maksudnya? Menunjukkan bahwasannya ibadah puasa lebih dekat kepada keikhlasan dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah saum lebih dekat pada keikhlasan dibandingkan dengan amal-amal ibadah yang lainnya. Seseorang ketika melaksanakan sholat, apakah mungkin dia melakukan riya? Mungkin atau tidak? Mungkin dia perbagus sholatnya untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Ketika seseorang bersedekah, mungkin atau tidak dia riya? Mungkin dia riya. Tapi ibadah saum, ibadah puasa, ketika hamba tersebut benar melakukannya, dia sendirian di rumahnya, tidak ada orang lain. Bernikah dia minum air? Bernikah dia makan? Maka dikatakan, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana azzibih. Karena sesungguhnya puasa adalah untuk aku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya langsung. Puasa adalah perisai, pelindung dari api neraka. Maka apabila kalian sedang berpuasa, jangan kalian berkata-kata yang rofath, berkata-kata yang jorok, yang mengarah kepada hubungan suami istri. Dan jangan kalian berbuat kebodohan, jangan berbuat kegaduhan, hal-hal yang tidak ada manfaatnya tinggalkan. Apabila salah seorang di antara kalian diajak untuk berkelahi, hendaklah kalian mengatakan, saya sedang berpuasa. Demi Allah yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tangannya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah nanti pada hari akhir lebih wangi daripada wanginya minyak kasturi. Orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan
Yang pertama, bahagia ketika dia berbuka. Berbuka di sini ada dua pengertian. Yang pertama, buka puasa. Ketika tiba waktu buka puasa, ketika maghrib, dia bahagia. Pengertian kedua, ketika hari raya Idul Fitri, dia bahagia. Dan kemudian yang kedua yang sebenarnya yang paling hakiki, dia berbahagia ketika berjumpa dengan Allah, dengan Rabb-Nya nanti pada hari akhir, dengan membawa pahala amalan puasanya. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah, disebutkan orang yang berpuasa punya dua kebahagiaan, di antaranya bahagia ketika berbuka puasa. Saya mau tanya, ada nggak di antara hadirin yang sedih ketika di bulan puasa tiba waktu buka puasa? Ada atau tidak? Nggak ada. Bahkan azan maghrib adalah waktu yang ditunggu-tunggu. Betul tidak? Ya. Berbahagia. Begitu pula ketika hari raya Idul Fitri, berbahagia. Ini baru di dunia. Baru di dunia. Dan nanti kebahagiaan yang hakiki, yang sebenar-benarnya adalah di akhirat. Ketika berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla dengan membawa pahala ibadah puasa yang dilakukan di dunia. Itu kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Kemudian dalam riwayat yang lain, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli as-siyamu li wa ana azibih wal hasanatu bi asyri amthaliha. Dalam riwayat yang lain, dia meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya, meninggalkan syahwatnya karena aku, kata Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya puasa adalah untuk aku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan langsung mengganjarnya. Satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipatnya. Dalam riwayat Imam Muslim, kullu amali ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhi'fin. Qala Allah Ta'ala illa saum fa innahu li wa ana azibih. Dalam riwayat Muslim, setiap amalan manusia itu akan dilipat gandakan pahalanya. Satu kebaikan akan dibalas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Subhanallah. Ini adalah rahmat Allah Azza wa Jalla. Satu amal kebaikan, seorang hamba Allah yang mukmin, dia melaksanakan satu kebaikan saja, dibalas berapa kali lipat? 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipat. Ini rahmat Allah Azza wa Jalla. Padahal hanya satu kebaikan. Kecuali puasa. Kata Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya puasa adalah untuk aku dan aku sendiri yang akan langsung mengganjarnya. Menunjukkan apa? Puasa itu balasannya, ganjarannya lebih daripada 700 kali lipat. Subhanallah. Ini untuk kebaikan. Sedangkan untuk keburukan, untuk dosa dan maksiat, ketika seorang hamba muslim melaksanakan satu perbuatan dosa, maka dibalas dengan satu dosa. Dicatat baginya satu dosa. Namun ketika dia muslim melaksanakan amal soleh, kebaikan, dibalas 10 kali lipatnya sampai dengan 700 kali lipatnya. Ini rahmat Allah Azza wa Jalla. Itu pun ada pengkhususkan pada ibadah puasa. Menunjukkan begitu besar ganjaran ibadah puasa ini. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih wa la khulufu fihi atyabu 'inda Allah min rihil misk. Dia tinggalkan syahwatnya. Dia tinggalkan makanannya karena aku, kata Allah Azza wa Jalla. Orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Bahagia ketika berbuka puasa dan bahagia ketika berjumpa dengan Rabb-Nya Allah Azza wa Jalla. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa nanti pada hari akhir lebih wangi daripada wanginya minyak kasturi. Kemudian juga di antara keutamaan puasa yang lain. Dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min abadin
yasumu yawman fi sabilillahi illa ba'adallahu bihi wajhahu anin nari sab'ina kharifa. Tidaklah seorang hamba mukmin berpuasa satu hari ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan dengan puasa satu hari yang ikhlas tersebut Allah Azza wa Jalla akan menjauhkan wajah orang tadi dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Subhanallah. Kata para ulama, puasa yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah puasa sunnah. Satu hari yang dilaksanakan ikhlas semata-mata karena Allah dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Apa ganjarannya? Dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Kata para ulama, kalau ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang sekian lama perjalanan, sekian tahun perjalanan, itu maksudnya sekian lama perjalanan dengan menggunakan kuda. Dengan menggunakan kuda atau yang semisalnya. Coba, kalau kuda berlari 70 tahun tanpa istirahat, dekat atau jauh itu? Dekat atau jauh? Sangat jauh. Sangat jauh. Itu puasa sunnah. Satu hari ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Apalagi puasa wajib seperti puasa Ramadan. Ketika ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, lebih besar lagi pahalanya. Contoh yang lain, salat qobliyah subuh. Salat qobliyah subuh yang 2 rakaat. Apa ganjarannya? Lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu salat sunnah. Qobliyah subuh, salat sunnah fajar. Maka apatah lagi salat subuhnya yang hukumnya wajib, lebih besar lagi ganjarannya. Demikian pula ini puasa. Puasa sunnah satu hari, ikhlas karena Allah, ganjarannya dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Apalagi puasa wajib seperti puasa Ramadan ini. Lebih besar lagi ganjarannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Saudaraku yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian secara khusus tentang puasa Ramadan, ada satu hadis yang sering kita dengar, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dilandasi dengan keimanan dan semata-mata mengharap balasan dari Allah, diampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Lihat di sini ada kalimat imanan wahtisaban. Dilandasi dengan iman dan ihtisab. Apa maksudnya? Banyak orang yang berpuasa Ramadan. Namun apakah puasa Ramadan yang dilakukannya imanan wahtisaban, dilandasi dengan keimanan dan semata-mata mengharapkan ganjaran dari Allah? Dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud dengan imanan wahtisaban tasdiqan bifardiyatih. Dia membenarkan tentang kewajiban ibadah puasa Ramadan. Dia benarkan. Ya. Ingat, ibadah puasa Ramadan ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Panggilan kasih sayang. Dahulu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, ketika ada ayat Al-Quran yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, mereka bersiap-siap, mereka buka lebar telinga-telinganya. Kenapa? Karena sesudah ayat tersebut akan ada perintah Allah atau akan ada larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan sikap para sahabat ketika ada perintah, ada larangan Allah, bagaimana sikap mereka? Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Jadi membenarkan akan kewajiban, membenarkan tentang kewajiban ibadah puasa Ramadan.
Dia tidak ikut-ikutan. Wah, orang lain puasa Ramadan, saya juga ikut-ikutan lah. Gak enak, toleransi. Bukan. Tapi betul-betul toleransi ini adalah perintah Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang beriman. Kemudian apa? Dia berharap sungguh-sungguh untuk mendapatkan ganjarannya dari Allah Azza wa Jalla. Jadi dia mengharap betul ya pahala ibadah puasa Ramadan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disebutkan tentang keutamaan puasa secara umum. Ya, kemudian sekarang puasa Ramadan secara khusus. Dia tuh hanya mengharapkan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla. Bukan mengharapkan ganjaran dari manusia. Bukan. Tapi betul-betul dia mengharapkan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla dari ibadah puasa yang dia lakukan. Kemudian dia melaksanakan adab-adab ketika berpuasa. Dan banyak adab-adab ketika berpuasa. Sebagai contoh, ya, ketika sahur. Ketika sahur, di antara adabnya adalah dia mengakhirkan waktu makan sahur, mendekati waktu subuh. Kemudian tentang buka puasa, dia menyegerakan takjil, menyegerakan berbuka puasa ketika sudah tiba waktu buka puasa. Kemudian dia juga melaksanakan sholat tarawih, qiyamul Ramadan. Yang kata Nabi SAW, man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih, imanan wahtisaban, dilandasi dengan iman dan mengharap ganjaran dari Allah, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian juga dia menjaga panca inderanya, menjaga mulutnya, tidak ghibah, tidak berkata dusta, tidak melaksanakan perbuatan-perbuatan dusta, tidak menyebar hoax. Ini adab-adab puasa. Kata Nabi SAW, man lam yada qawla zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajah fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan bohong, ucapan dusta, dan juga perbuatan-perbuatan dusta, maka Allah Azza wa Jalla tidak butuh kepada puasa orang tadi yang sekedar meninggalkan makan, sekedar meninggalkan minum. Ya. Ini diantara adab-adab puasa. Kemudian dia juga yang dimaksud iman dan wahtisaban, dia tidak membenci terhadap ibadah puasa tadi. Ya, nggak benci. Ya ngapain sih harus puasa? Kan jadinya lapar, kan jadinya haus. Nggak enak ah. Ya. Tidak ada rasa benci terhadap ibadah puasa. Ini imanan wahtisaban. Bagaimana melatih jiwa kita? Jangan sampai ada kebencian terhadap ibadah puasa. Kemudian tidak merasa berat ketika melaksanakan sholat tarawih. Tidak merasa berat. Artinya dia justru merasa ringan. Dia merasa nikmat ketika melaksanakan sholat tarawih. Dan dipilih sholat tarawih yang tumakninah, yang tenang, yang tidak terburu-buru. Bukan dipilih yang paling cepat. Oh, di sana 10 menit beres. Di sini sejam baru beres. Saya pilih sana aja. Tapi dipilih yang tumakninah, yang tenang. Karena tumakninah adalah rukun sholat. Ya. Dan sholat tarawih bersama dengan imam sampai selesai. Kata Nabi SAW, man qama ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat tarawih sampai selesai bersama imam, maka dicatat pahala baginya seperti sholat semalam suntuk, semalaman. Ini adabnya iman dan wahtisaban. Dia tidak merasa berat dengan sholat tarawihnya. Kemudian dia tidak melewatkan hari-hari Ramadan dengan sia-sia. Tidak tidur saja. Ya, pagi-pagi nih, habis sholat subuh pulang ke rumah tidur. Bangun-bangun menjelang zuhur. Habis zuhur, sholat, tidur lagi. Bangun-bangun menjelang asar. Asar bangun sholat. Habis asar, ngabuburit. Sampai maghrib.
Dengan alasan kenapa tidur? Kan tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah katanya. Padahal itu bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan naumus shaim ibadah, tidurnya orang yang berpuasa ibadah, itu hadis palsu. Itu bukan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidur boleh, tapi jangan sampai dia terlalu banyak tidur. Jadi dia tidak melewatkan siang-siang hari Ramadan berlalu begitu saja. Ini maksud imanan wahtisaban. Kalau itu dilakukan, ya yang tadi saya sampaikan, maka ganjarannya ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Dan kita sangat banyak dosanya. Dan kita sangat butuh mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu saya ingatkan pada diri saya sendiri khususnya, kita berupaya untuk melaksanakan puasa Ramadan imanan wahtisaban. Dilandasi dengan keimanan dan mengharapkan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla. Saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini secara ringkas ya tentang keutamaan dari bulan Ramadan, kemudian juga secara khusus keutamaan ibadah puasa dan keutamaan ibadah puasa Ramadan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan pertolongan pada kita semua untuk dapat memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan sampai kesempatan yang sangat berharga ini berlalu begitu saja. Jangan sampai demikian. Ya. Satu waktu Rasulullah SAW pernah naik ke atas mimbar. Dan mimbar Rasulullah itu ada 3 tangga. Tangga pertama mengatakan amin. Tangga kedua mengatakan amin. Tangga ketiga mengatakan amin. Para sahabat terheran-heran. Kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ketika Anda naik tangga mengatakan amin. Amin, amin. Ada apa ya Rasulullah?" Dijawab oleh Rasulullah SAW, "Tadi malaikat Jibril datang kepada aku dan mengatakan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang diberikan kesempatan untuk memasuki bulan Ramadan, kemudian ia melalui Ramadan begitu saja, dia menyia-nyiakan Ramadan begitu saja, Ramadan berlalu darinya dalam keadaan dosa-dosa dia tidak diampuni Allah, maka dia dijauhkan dari rahmat Allah, dimasukkan ke dalam neraka. Katakan amin wahai Muhammad. Kata Nabi, maka aku pun mengatakan amin. Ini adalah doa malaikat Jibril alaihissalam yang diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai kita seperti itu. Jangan sampai Ramadan datang pada kita lalu kita menyia-nyiakan, tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tahu-tahu Ramadan sudah lewat, sudah berlalu, sedangkan kita tidak memanfaatkan untuk ibadah pada Allah, untuk amal ketaatan pada Allah, tidak untuk istighfar, tidak untuk taubat, tidak untuk melaksanakan berbagai amal soleh, berlalu begitu saja. Kata Nabi, dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa dia tidak diampuni Allah, dia diancam masuk api neraka. Diaminkan doa malaikat Jibril oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan sampai demikian. Ini saja yang dapat disampaikan, yang benar datang dari Allah Azza wa Jalla, maka janganlah ragu-ragu, yang salah datang dari saya dan dari syaitan, dan saya mohon ampun pada Allah tabaraka wa taala. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apabila ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Masih ada waktu. Ya Pak.
Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang bagus. Saudaraku yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah, ketahuilah bahwasanya surga sekarang sudah ada. Surga sekarang sudah diciptakan Allah Azza wa Jalla. Yang mengatakan demikian adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Dan bersegera kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian dan menuju surga yang luas surga itu seluas langit dan bumi. Uiddat, yang sudah disiapkan, sudah ada, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara nas yang menunjukkan hal ini adalah Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi diperjalankan oleh Allah Azza wa Jalla dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian diangkat sampai ke langit yang ketujuh. Nabi diperlihatkan surga. Menunjukkan saat ini surga itu sudah ada. Sudah diciptakan Allah Azza wa Jalla. Maka ketika di bulan Ramadan disebutkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dibuka ke-8 pintu surga tersebut, secara hakiki dibuka. Dan pintu surga itu sangat lebar. Dan tadi sudah disebutkan di antara contoh-contoh nama pintu surga. Ada pintu salat, ada pintu jihad, ada pintu sedekah, ada pintu ar-rayyan, dan pintu-pintu yang lainnya, ada 8 pintu. Jadi secara hakiki dibuka. Yang kedua juga menunjukkan tadi, manusia di bulan Ramadan ini termotivasi, terdorong untuk melaksanakan amal-amal ketaatan. Karena nanti seseorang akan dipanggil sesuai dengan amalan-amalan soleh tertentu yang khusus bagi dia. Ketika orang tersebut ahli puasa, maksudnya orang yang rajin berpuasa, baik puasa Ramadan maupun puasa sunnah, yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Dia mati dalam keadaan muslim, nanti di akhirat dipanggil dari pintu ar-rayyan. Atau dia orang yang termasuk ahli solat, yang rajin mengerjakan solat, solatnya sesuai dengan solat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia solatnya khusyuk, solatnya tumakninah, baik solat wajib maupun solat sunnah. Dia mati dalam keadaan muslim, maka nanti di akhirat dipanggil dari pintu surga yang bernama pintu solat. Tapi ingat, solatnya solat yang betul-betul ikhlas karena Allah, dilaksanakan dengan tata cara solat sesuai dengan solat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena ada hadis Nabi yang lain. Ada seseorang 60 tahun solat, 60 tahun solat, tapi tidak ada satupun yang diterima Allah Azza wa Jalla. Kenapa bisa begitu? Kenapa? Karena solatnya tidak tumaninah, solatnya terburu-buru, solatnya tergesa-gesa, tidak tenang, tidak tumaninah. Sedangkan tumaninah itu adalah rukun solat. Ini sempat terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat datang, ini sahabat datang di Masjid Nabawi. Nabi sedang duduk bersama para sahabat yang lain. Sahabat yang datang ini solat 2 rakaat. Kemudian mengucapkan salam kepada Nabi. Nabi menjawab salamnya. Nabi mengatakan, "Sholli fa innaka lam tusolli." Solatlah kamu karena kamu belum sholat. Maka sahabat ini mengulangi 2 kali sholatnya. Selesai mengucapkan salam pada Nabi, Nabi jawab, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholatlah kamu karena kamu belum sholat. Sampai 3 kali diulangi. Kemudian dia minta diajarkan bagaimana sholat oleh Nabi SAW. Maka dikatakan, ketika kamu sholat, menghadap kiblat, takbir, dan kemudian tumakninah. Tenang, tumakninah.
Ini makanya pentingnya tumaninah ketika sholat. Nah, kembali ke yang tadi. Jadi surga sudah diciptakan Allah Azza wa Jalla, kedelapan pintu dibuka, ya, dan ini mendorong kita semua untuk melaksanakan berbagai amal ketaatan, maka insya Allah sangat relevan, sangat sesuai, ya, apa yang dikatakan Nabi SAW dengan keadaan kita pada sekarang ini. Allahu Ta'ala alam bisawab. Barangkali bisa membantu menjawab, Pak? Baik. Ada lagi yang lain, silakan. Ada? Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus pertanyaannya. Barakallahu fiik, tentang memaafkan sebelum Ramadan ataupun nanti pada saat hari raya Idul Fitri. Saudaraku yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kita sebagai manusia tidak lepas dari kesalahan. Ya, termasuk kesalahan pada orang lain. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, maka kita diperintahkan untuk meminta maaf. Ya, untuk minta dimaafkan, minta dihalalkan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi, Inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan kezoliman pada diriku. Wa ajaltuhu bainakum, dan aku juga menjadikan di antara kalian haram. Fala tadzalamu, janganlah kalian saling menzolimi. Menzolimi kepada orang lain ada 3 macam. Yang pertama, menzolimi dalam masalah hartanya. Apa maksud dia? Mengambil harta orang lain, saudara kita, tanpa alasan dibenarkan. Atau yang lain, hutang tidak bayar. Hutang tidak bayar, zolim kepada saudara kita, pada orang lain. Yang kedua, zolim dalam masalah darah. Apa maksudnya? Membunuhnya atau melukainya sampai dia berdarah. Yang ketiga, zalim dalam hal kehormatan orang lain. Apa maksudnya? Menggibahnya, menggunjingnya, merobek-robek kehormatannya, menuduhnya dengan tuduhan yang tidak benar. Ini zalim kepada sesama manusia. Nah, kalau ini dilakukan, maka kita harus meminta maaf. Kalau tidak dilakukan, akibatnya apa nanti di akhirat? Ada sebuah tempat namanya qantarah. Qantarah ini sesudah jembatan As-Sirat dan sebelum surga dan neraka. Sebelum surga. Ya. Di situ nanti akan ditegakkan keadilan. Orang-orang yang berbuat zalim akan diminta oleh Allah Azza wa Jalla untuk, ya, ditegakkan keadilan. Orang yang zalimi datangkan. Ketika yang dizalimi ini mengadu pada Allah, maka saat itu tidak akan ada lagi uang, tidak ada lagi harta. Yang ada adalah pahala dan dosa. Orang yang menzalimi diambil pahalanya, diberikan kepada orang yang dizalimi tadi. Kemudian kalau banyak orang dizalimi, bisa jadi sampai habis pahalanya. Ternyata masih ada orang zalimi, maka dosa orang zalimi ditimpakan pada orang yang berbuat zalim. Sehingga kata Nabi, itu orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut. Dia bawa pahala, cuman pahalanya habis dengan sebab zalim kepada orang lain. Jadi memaafkan itu dianjurkan ketika kita melakukan kesalahan kepada orang lain. Wajiblah kita meminta maaf. Adapun kebiasaan kita, sebagian kita sebelum masuk Ramadan meminta dimaafkan, maka sebatas yang saya tahu tidak ada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan hal itu. Kalau ada hadisnya pasti sudah disebutkan oleh para ulama ahli hadis. Kalau ada contohnya, maka para sahabat
itu sudah pertama kali melakukannya daripada kita. Karena itu adalah kebaikan. Ada sebuah kaidah, lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau hal itu kebaikan, maka sungguh para sahabat, para salafus saleh lebih dahulu melakukannya ketimbang dari kita. Adakah riwayat umpamanya sahabat Abu Bakar sebelum Ramadan datang pada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, mau masuk Ramadan, saya minta maaf ya." Tidak ada yang seperti itu. Tapi ketika terjadi perselisihan, ketika tidak kesalahan, minta maaf, itu ada. Gitu ya. Jadi memaafkan, meminta maaf dilakukan ketika kita berbuat kezaliman yang tadi pada orang, dan itu harus dilakukan. Adapun sebelum Ramadan, tradisi meminta maaf kepada sama itu tidak berdasar dari hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, karena tidak ada contohnya, yang terbaik adalah kita tidak melakukannya. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika hari raya Idul Fitri. Di antara petunjuk yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, dia bergembira dengan hari raya Idul Fitri. Dan di antara contoh dari salafus saleh adalah saling mendoakan. Dengan doa apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kami dan amal ibadah Anda semuanya. Artinya saling mendoakan. Ya. Boleh mengucapkan Eid Mubarak, artinya hari raya yang diberkahi. Tahniah, mengucapkan selamat. Ya, kemudian setelah itu saling mendoakan semoga ibadah kita di Ramadan diterima Allah Azza wa Jalla. Karena kita tidak tahu, ya, apakah kita diterima atau tidak. Cuman kita berdoa pada Allah Azza wa Jalla, semoga ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Allah hanya menerima amal ibadah dari orang yang bertakwa. Allah berfirman, "Innama yataqabbalallahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima amal ibadah dari orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini yang kita lakukan ketika berhari raya Idul Fitri. Bertahniah, mengucapkan selamat Idul Fitri, kemudian kita saling mendoakan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Apakah jelas, Pak? Wallahu ta'ala bisawab. Baik, saya pikir ini saja dulu yang dapat kita bahas pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada kita semua untuk senantiasa ingat kepadanya, bersyukur kepadanya, dan beribadah dengan sebaik-baiknya kepadanya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan pertolongan, memberikan hidayah taufik kepada kita di bulan Ramadan ini untuk dapat mengisinya dengan amal-amal ibadah pada Allah Azza wa Jalla. Dengan amal-amal yang soleh, yang dicintai Allah, yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan itu mudah-mudahan dosa-dosa kita yang banyak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dengan itu mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dari Allah, dimasukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.